saat pagi hari ini kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh datang bersujud menyembah, mengagungkan namanya. Mari persiapkan hatimu dan hatiku saat pagi hari ini untuk menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu Bapa. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Bapa, Bapakku yang ajaib. Haleluya Yesus Tuhan, segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu. Engkau Allahku yang ajaib, perbuatanmu dahsyat. Haleluya. Hosana bagimu. Segala pujian syukur kami hanya bagimu. Segala pujian dan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah Yesus,
biasa. Katakan sekali lagi, Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai.
memiliki Engkau Allahku. Kami bangga memiliki Engkau Bapa, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sanjung di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat perbuatan-Mu, buat kasih-Mu yang kami rasakan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, Bapakku yang ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus. Haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu apa yang sudah Tuhan buat kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Kami panggil Engkau Bapa. Kami panggil Engkau Allahku. Yesus, haleluya. Haleluya, glory bagi-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah kami umat-Mu. Inilah kami jemaat-Mu Tuhan. Inilah kami gereja-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang kami sembah.
saat pagi hari ini kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami Tuhan seringkali meninggalkan Engkau. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih buat kasih Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Hingga saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami datang untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi setiap kami yang ada pada saat pagi hari ini. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu yang mengambil alih ibadah kami saat pagi hari ini. Sehingga lewat pujian kami, lewat ibadah kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kaki saya ini sebentar ya Bu, Bapak Ibu pemain musik. Kaki saya ini sudah tidak tulang asli, sudah bukan tulang buatan Tuhan, tetapi tulang buatan manusia. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini saya boleh ada. Itu bukan karena kuat saya, tetapi karena Tuhan. Terima kasih. Kita angkat pujian, Kau yang hidup di dalamku. Amin. Hey. Di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh
Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, hatiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku akan pergi menjauhi roh-Mu yang suci,
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat hari nafas yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Yang sudah siap sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita di pagi hari ini untuk mempersiapkan hati kita. Bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membuka firman Tuhan pagi hari ini. Yang saya akan ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, silakan duduk. Di bulan ini tema kita adalah kekudusan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul hidup di dalam kekudusan. Kudus dalam bahasa Ibraninya kados, bahasa Yunani hagios, artinya terpisah atau dikhususkan. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 3, di sana pada waktu Tuhan atau Allah menjadikan terang dan Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kudus berarti suci, murni, bersih, bebas dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tanggung jawab yang sangat berat dalam kehidupan orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Itu tidak mudah, saudara. Membutuhkan suatu perjuangan dan kemauan untuk mencapai suatu kekudusan. Dalam hal ini saudara, tidak banyak orang yang menyukainya. Taufik kekudusan tidak semua orang menyukainya. Bahkan mungkin mengabaikannya serta menyingkirkannya. Kekudusan adalah standar Allah yang diberikan, yang ditetapkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-16 tadi berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Allah kita kudus. Allah memanggil kita untuk hidup
sesuai dengan standar Allah. Jadi standarnya Allah itu hidup di dalam kekudusan, saudara. Level kehidupan kita harus naik lebih tinggi ke arah Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata bahwa saya tidak bisa hidup di dalam kekudusan. Kenapa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, jika kita membaca di sana, coba kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan disampaikannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saya mau katakan, saudara, tidak ada alasan atau tidak ada dalih bagi kita untuk kita tidak bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mengapa? Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh itulah yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin dan menuntun, menolong, memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita untuk kita hidup di dalam kekudusan Allah. Sebagai anak Tuhan kita harus meresponi kekudusan Allah. Dengan cara kita harus hidup di dalam kekudusan. Seperti di dalam ayat yang ke-15 dalam 1 Petrus tadi. Hendaknya kita hidup seluruh kehidupan kita kudus, suci, murni, berkenan di hadapan Tuhan. Itulah perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dipilih, yang ditetapkan, dipisahkan dari kegelapan dunia ini masuk di dalam terang yang hidup, kita diminta oleh Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Seluruh hidup kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Tuhan mengatakan bahwa firman ini sudah diilhamkan, diberikan bagi orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dipisahkan dari kegelapan masuk di dalam terangnya. Firman ini diberikan bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita kepada kebenaran dan melengkapi kita dalam perbuatan baik. Jadi saudaraku, firman ini sudah diberikan bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita renungkan bagaimana hidup di dalam kekudusan. Kehidupan kita semuanya tercatat di dalam firman Tuhan. Bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika firman yang kita dengar, yang kita baca, ketika firman itu datang menegur, ketika firman itu datang menasehati, ketika firman itu mendidik bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya
kita harus bersyukur supaya kita bisa berubah dan hidup dalam kekudusan. Ada banyak orang, saudara, ketika firman Tuhan disampaikan dan firman itu mulai menegur dosa, orang mulai menggerutu. Sebenarnya memang tujuan firman Tuhan diilhamkan ini untuk mengajar kita supaya kita memiliki pengetahuan, supaya kita menjadi hidup serupa, berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa firman ini adalah cermin bagi kehidupan kita. Mari kita bercermin kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita hidup, kita mengerti apakah saya sudah hidup di dalam kekudusan Tuhan atau tidak. Kalau saudara dan saya tidak merenungkan, membaca, mempelajari akan firman Tuhan ini, saya percaya hidup saudara dan saya tidak akan bisa mampu untuk berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Ibrani berkata, saudara, pasal 12 ayat yang ke-14, coba kita baca. Untuk mencapai suatu kekudusan kita harus berusaha mengejarnya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Semua kita baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya mau katakan bahwa kekudusan itu dimiliki apabila ada kerinduan, kemauan, usaha untuk mencapainya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah. Kata kejarlah berarti memiliki suatu tindakan untuk mau mencapai, berlari, mencapai suatu tujuan, yaitu hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal tidak akan bisa kita peroleh jika hidup kita hidup di dalam kegelapan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita tidak bisa melihat. Kalau di dalam Matius berkata begini, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Sebab Matius pasal 5 ayat 8 berkata, hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini, saudara? Perkenanan Tuhan atau ketenaran? Kita bisa melihat, saudara, di zaman sekarang ini orang berusaha mengejar hal-hal yang bersifat duniawi dan mulai mengesampingkan hal-hal surgawi. Orang mengejar kekayaan, orang mengejar kesuksesan, keberhasilan, ketenaran, bahkan tidak lagi hidup dalam standar Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Mari kita menyadari akan kehidupan kita, saudaraku. Apa yang selama ini yang kita kejar di dalam hidup kita? Apakah kita sedang mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kita, ataukah kita sedang mengejar duniawi ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan kita tidak cukup hanya kita percaya, tidak cukup. Itu langkah awal, ya. Tetapi saudaraku, kekristenan kita harus benar-benar memiliki suatu sikap, tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28b di sana mengatakan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara. Ada penekanan di sana. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Cara yang berkenan adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup tidak serupa dengan dunia. Ada perubahan, ada perbedaan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya kita melayani Tuhan saja, mengerti firman Tuhan saja, ya, itu menjadi suatu jaminan. Tapi Tuhan mau mari benar-benar kita di akhir zaman ini memperbaiki hidup kita. Kita berjalan di dalam kekudusannya Tuhan. Kudus suci artinya kita bukan lagi orang yang gemar hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam kebohongan, kepura-puraan, saudara. Ya, mari kita hidup di dalam kejujuran, takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari kita menghormati Allah kita, menghormati kekudusan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan. Alkitab mengatakan tubuh kita ini bukan lagi untuk dosa, tetapi tubuh kita ini untuk kemuliaan daripada Allah. Surga hanya ditempati orang-orang yang kudus, orang yang suci. Allah mengasihi orang berdosa, tetapi Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Kenapa saya selalu menyampaikan firman Tuhan? Saya berdoa begini, saudara. Apa artinya hidup kita mengiring kepada Tuhan kalau yang menjadi tujuan kita masuk di dalam kerajaan surga kita tidak capai? Gereja sekarang harus dimurnikan. Gereja sekarang harus diajar bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan. Jangan lagi, saudaraku, kehidupan kita ura-ura dengan dunia ini. Kita introspeksi diri kita, mari kita perbaiki, saudaraku, hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudah enggak saya mengejar perkenanan Tuhan? Sudah enggak saya hidup di dalam perkenanan Tuhan? Sudah enggak saya hidup di dalam kekudusan Tuhan? Jangan mimpi masuk surga, saudara. Orang yang masuk surga, dikatakan di situ orang yang akan melihat Allah itu hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mau memeriksa kehidupan kita. Apa yang kita lakukan selama ini? Sudah tidak sepanjang hari hidup kita ini berjalan dengan Tuhan? Atau kita masih hidup berjalan dengan hawa nafsu daging kita, lalu kita mencemarkan nama Tuhan dan orang mulai tidak melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik, saudara. Di masa tua saya ini selalu saya berdoa kepada Tuhan, biarlah masa tua saya adalah masa yang berkenan di hadapan Tuhan. Masa di mana saya mengejar perkenanan Tuhan. Mari Bapak Ibu saat ini belajar untuk senantiasa mengubah sikap hidup kita seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa di dalam karakter. Banyak anak-anak Tuhan masih enggak ada bedanya dengan dunia, saudara. Ya, enggak ada bedanya dengan dunia. Hidupnya jauh dari hadapan Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Saya tidak terlalu banyak panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Yang penting di sini saya mau menekankan adalah mari kita kejar kekudusan. Tinggalkan duniawi kita. Tinggalkan sikap-sikap dunia kita. Mulai kita berubah. Kalau dulu hidup kita gemar dengan kegelapan, saya akan melangkah ke depan untuk gemar dengan terang kemuliaan Tuhan, berjalan di dalam terang kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan melihat pribadi kita masing-masing. Sudah tidak saya hidup di dalam kekudusan Tuhan? Sudah tidak saya hidup di dalam perkenanan Tuhan? Kejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itulah yang diingini, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita.
Tanpa kekudusan tidak mungkin seorang bisa melihat, apalagi masuk di dalam tempat yang kudus, masuk di dalam kehidupan yang kekal. Tutup matamu dan perhatikan pribadi masing-masing. Apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu saat ini? Sudah tidak kita hidup di dalam perkenanan Tuhan? Apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya? Bagaimana sikap saya sehari-hari? Kudus bukan saja waktu kita di dalam bait Tuhan. Kudus bukan saja waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau sehari-hari hidup kita. Dalam sikap kita setiap hari menampakkan kekudusan Tuhan. Kita takut untuk menjamah dosa. Kita bukan lagi orang yang hidup di dalam kebohongan dan kemunafikan. Tapi kita adalah orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan menyeru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita datang di dalam kekudusan. Ku datang, Dia Tuhan kita yang kudus. Dalam hadirat-Mu, mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Apakah saya sudah berada di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan? Surga sujud menyembah. Mari kita naik lebih tinggi, ku tersungkur dalam standarnya Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Biarkan musik dialunkan dan kita mulai merenungkan akan firman Tuhan. Masing-masing pribadi berdoa. Mulai kita mengintrospeksi pribadi kita. Bukan lagi saatnya kita terus hidup berkecimpung dengan dunia ini. Pisahkan dirimu dari dunia. Miliki sesuatu perkenanan Tuhan di dalam hidup, yaitu hidup di dalam kekudusan. Bersihkan hati, bersihkan pikiran kita, bersihkan sikap kita di hadapan Tuhan. Dengan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada alasan bagi kita berkata, saya tidak mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita untuk memampukan kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan.
Pertanyaannya, apakah engkau siap untuk dituntun oleh Roh Kudus? Apakah kita siap untuk dituntun oleh Roh Kudus? Apakah kita siap dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah kita menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya engkau mampu berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan. Biarlah kami tetap terus hidup di dalam kekudusan. Engkau mendapatkan kami hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan tergoyahkan sedikit pun, karena kami tahu Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan terus di dalam kekudusan. Ampuni kami Tuhan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami terus mengasihi Engkau, terus hidup di dalam kebenaran. Kau tidak akan mendapatkan kami untuk hidup dalam kegelapan dunia ini, tetapi Engkau mendapatkan kami hidup di dalam terang kemuliaan-Mu, sehingga orang dapat memuliakan nama-Mu. Mereka menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin Tuhan. Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami tetap berjalan di dalam standarnya Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala nasihat, ajaran, didikan, teguran Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berubah hidup serupa dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama katakan